إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حضرة أولياء الله من المشارق إلى المغارب والأحياء منهم والأموات، إلى حضرة الشيخ القاضي الجيلاني، إلى حضرة الشيخ سيد الرفاعي، إلى حضرة الشيخ سيد البدوي، إلى حضرة الشيخ سيد إبراهيم الدسوقي، إلى حضرة الشيخ سيد سلمان المدني، إلى حضرة الشيخ سيد سليمان الجزوري، إلى حضرة الشيخ سيد علي السازلي، إلى حضرة الشيخ سيد ربيع المركل، إلى حضرة الشيخ سيد إمام أبو حنيفة ومالك بن أنس وأيوب الشافعي ومحمد بن حنبل، إلى حضرة حجة الإسلام الإمام بن محمد بن محمد الغزالي، إلى حضرة الشيخ حبيب عبد الرحمن العطاس، إلى حضرة السيد مصطفى عاصم بن مقدم محمد بن علي العلوي، إلى حضرة السيد محمد الله محمد بن عيسى، وإلى حضرة السيد حبيب علي بن عبد الله الدارس، وإلى حضرة السيد رات الحمدان السيد بدر البلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، وإلى حضرة الحبيب حسن بن هارون، والحبيب محمد بن حسين المعبود، والحبيب سالم بن علي السروان، والحبيب محمد بن أبو بكر العيدروس، وإلى حضرة الحبيب محمد الصقر بنين، والحبيب صالح بن أبو بكر العيدروس بوسو، والحبيب زين محسن الحداد، وإلى حضرة الشيخ ومربي شيخ نور بن حمد الغزالي البنجري، وإلى حضرة الشيخ ومربي شيخ محمد زين بن عبد الغني، وإلى حضرة الحبيب حامد بن عباس الهاشم بسير، ووالدنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع الحقوق علينا، وخصوصا إلى حضرة الحبيب جعفر بن شيخ السقف. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita sayangi Al-Habib Muhammad Al-Hindwan dan Al-Habib Ahmad As-Segaf, yang mana beliau datang ke sini tadi dalam kondisi masih hujan oleh kendaraan. Beliau dari Warukin, Abah Habib Muhammad Al-Hindwan dari Anggrek, akun Haji Sidin berhujan-hujan. Sebenarnya malu kita dengan zuriat Rasulullah yang akun datang ke majelis kita, sedangkan kita sebagai umatnya Rasulullah, sebagai orang Jawa, masa kalah dengan zuriat Rasulullah. Apalagi beliau sudah berumur lebih tua daripada kita. Datang itu karena Datuk Sidin, bukan karena ulun yang membaca. Karena ulun masih muda, beliau lebih tua. Karena Rasulullah, karena pada Tuan Sidin akun datang ke sini. Walaupun dalam keadaan hujan, itu tidak menjadi sebuah penghalang untuk para zuriat Rasulullah berhadir di majelis Rasulullah yang mulia ini. Dan alhamdulillah, pian-pian semuanya yang belum lihat, yang sudah istiqamah, ringan hatinya, nyaman hatinya, langkah kakinya pun selalu menuju majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Rasulullah, majelis-majelis sholawat. Pertahankan keistiqomahan buhan pian. Insya Allah ini semua akan disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya, dan seluruh tumbuh-tumbuhan, binatang,
baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita, mereka bersaksi bahwa kita yang hadir dalam majelis ilmu ini insya Allah min ahlil khair sebertaan, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita membacakan dua manakib dari zuriat Rasulullah yang luar biasa, keilmuan dan kesalihan mereka berdua yang patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang sudah bertemu dengan Rasulullah baik itu secara manam atau secara yaqzatan, mereka adalah cucu-cucu Rasulullah yang betul-betul menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, yang berilmu pengetahuan, amal ibadahnya luar biasa, kesalihannya, ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya luar biasa. Yang pertama yaitu manakib Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf. Kebetulan di sini salah satu daripada pecucuan dari Habib Ja'far Syaikhan As-Segaf hadir di tengah-tengah kita, Habib Ahmad As-Segaf. Beliau adalah salah satu daripada ulama dari Pasuruan dan ahli Al-Quran. Waktu taklim di Jawa Timur, menurut penulis daripada manakib beliau ini, Jarsidin, saya diajak ke salah seorang guru saya menghadiri haul al-alamah Kiai Haji Hamid di Pasuruan. Tadi sempat berbincang dengan Habib Ahmad As-Segaf di dalam, memang ada kaitannya dengan Kiai Hamid lah ya. Kiai Hamid merupakan murid dari seorang ulama min auliyaillah yang bernama Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf dari Pasuruan, Jawa Timur. Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf terkenal sebagai ulama yang memiliki karamah dan memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang Al-Quran. Saking dalamnya beliau memaham tentang Al-Quran, saking menguasainya tentang bacaan-bacaan Al-Quran, jika beliau sedang membaca Al-Quran, maka semua yang mendengarkan akan terkesima dengan bacaan beliau. Seakan-akan huruf-huruf yang dibaca oleh Sidin itu berbentuk keluar dari bacaan Sidin itu. Nah, modelnya tuh huruf itu yang keluar berbentuk. Lantunan suaranya pun sangat merdu ketika membacakan Al-Quran, membuat yang mendengarkannya tersentuh hatinya. Ini yang dirasakan oleh beberapa ulama-ulama yang pernah salat berjamaah dengan beliau. Maka tak heran bila salah seorang gurunya Habib Muhammad bin Ahmad Muhtar dari Bondowoso memberi gelar dengan Al-Quran Bejalan. Nah, diberi gelar Al-Quran Bejalan, luar biasa. Nama lengkap beliau adalah Habib Ja'far bin Syaikhan bin Ali bin Hashim bin Syekh bin Muhammad bin Hashim As-Segaf. Lahir di kota Ghurfah, Hadramaut pada tahun 1298 Hijriah. Sejak kecil hingga remaja beliau berguru kepada para ulama-ulama masyhur di Hadramaut, sebagaimana kebanyakan dari para ulama-ulama salafus saleh di Hadramaut pada waktu itu yang hijrah dan berdakwah ke berbagai pelosok. Dan Habib Ja'far pun mengikuti pendahulunya untuk hijrah dan berdakwah keluar dari Hadramaut, Yaman. Dan beliau menetap pertama kali di kota Surabaya, hingga akhirnya beliau menetap di Pasuruan serta mendirikan majelis ta'lim dan zikir yang hingga sekarang masih diteruskan oleh salah seorang cucu beliau yang bernama Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Begitu Bib ya? Nah, betul. Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf terkenal memiliki karamah yang tampak, dan saya pun pernah mendengar dari guru saya bahwa tasbih besar beliau yang selalu
dililitkan di pundaknya, berputar dengan sendirinya seperti ada yang menggerakkan. Bahkan pernah suatu ketika ada seorang tamu yang tidak percaya dengan hakikat wali, dan dia datang berkunjung ke rumah Habib Ja'far As-Segaf dan minta disediakan buah korma. Dan tamu tersebut berpikir, mana mungkin di Pasuruan ada korma. Ketika itu juga Habib Ja'far membuka jendela, menjulurkan tangannya keluar jendela, dan ternyata di tangannya sudah ada beberapa buah korma yang masih segar seperti baru dipetik dari pohonnya. Bukan main kagetnya tamu tersebut menyaksikan kejadian luar biasa itu. Beliau juga sangat memuliakan setiap tamu yang datang berkunjung ke rumahnya, dan beliau sendiri yang menuangkan minuman ke dalam gelas para tamu. Hal ini dilakukan karena memuliakan tamu adalah sebahagian daripada keimanan. Bujur-bujur orangnya ittiba dengan Rasulullah. Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf merupakan seorang ulama besar dan waliullah di kota Pasuruan yang bertarekat Alawiyah. Seperti yang diketahui, tarekat ini dinamakan Alawi selain disandarkan pada pendirinya Imam Alawi Al-Muhajir, adalah tarekat yang dikaitkan dengan kaum Alawiyin atau lebih dikenal sebagai sadat yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pengikut tarekat Alawiyah kebanyakan dari para sayyid. Dan sepanjang hidup Sidin, Habib Ja'far Syekh As-Segaf dihabiskan untuk berdakwah dan beribadah. Maka tak heran beliau sangat dicintai masyarakat, khususnya Pasuruan, yang mendapat berkah tersendiri oleh kehadiran Habib Ja'far As-Segaf. Hari Senin tanggal 7 Februari 1955 atau 14 Jumadil Akhir 1374 Hijriah, Habib Ja'far bin Syekh As-Segaf kembali ke rahmatullah dalam usianya yang ke-76 dan dimakamkan di Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. Dan di setiap tahun di bulan Jumadil Akhir diadakan haul beliau yang dihadiri oleh ribuan muhibbin dari pelosok daerah. Luar biasa, alhamdulillah. Itu manaqib yang pertama. Manaqib yang kedua adalah manaqib Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad. Biar aja malam ini kita kada usah membaca banyak kitab, paling satu aja ya, ataupun beberapa poin aja, sedapatnya aja. Adapun daripada manaqib Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad, beliau kelahiran di kota Gaidon atau Qaidon, Hadramaut, Yaman Selatan pada tahun 1302 Hijriah. Sejak kecil beliau telah dididik oleh ayah yang bernama Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad dan kakeknya dalam lingkungan yang sangat religius, penuh ketakwaan dan kebajikan. Jadi memang hadirin wal hadirat, kalau mau menempa seorang anak yang bertakwa dan beriman kepada Allah, ahli ilmu, jadi orang yang saleh, memang dari didikan kuitannya, memang dari dukungan orang tuanya, memang anjuran kai niniknya, kada bakalan bisa mendapatkan cucu yang alim, cucu yang saleh, anak yang saleh dan salehah kalau kada kuitan dan kai niniknya yang bujur-bujur melajari dalam mendidik sehari-hari. Kai niniknya hadir di majelis taklim, abah mamanya hadir di majelis taklim, inya pasti umpat. Hendak inya bergaya kah, bubukahan kah, kada tahu urusan itu dunia inya, biarkan aja. Yang penting inya melihat kehadiran kainya, neneknya, abahnya, mamanya, di situ inya mau umpati. Oh, jinya abahku, kaiku bahari rancak hadir di majelis ilmu, lalu inya terpanggil di sana. Dengan doa-doa kai neneknya, doa-doa abah mamanya, terus nur itu hidup terus. Tersimpan, terset jadinya di dalam hatinya, dalam benak pikirannya. Gawian-gawian mulai kai neneknya, abah mamanya nang baik-baik seperti itu. Inya pun akan mengumpati. Dan beliau wafat pada malam Ahad tanggal 21 Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir, nama lain daripada Jumadil Akhir itu Jumadil Tsani, 1376 Hijriah di kota Jombang. Masyarakat dari seluruh pelosok
dalam dan luar kota berduyun-duyun bertakziah. Mereka dalam keadaan sedih. Dan kerugian yang amat besar karena harus berpisah dengan seorang wali Allah. Jenazahnya kemudian disolatkan, dan bertindak sebagai imam adalah Al-Habib Ahmad bin Ghalib Al-Hamid, dan sesuai wasiatnya jasadnya kemudian dibawa ke kota Tegal pada hari kedua untuk dimakamkan di dekat ayahnya. Bertindak sebagai imam salat jenazah adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Adapun pendidikan Sidin, kegemarannya menuntut ilmu berlanjut hingga usia remaja, di mana ia selalu menghadiri majelis-majelis taklim ulama-ulama. Walaupun majelis taklim ulama tersebut adalah bukan dari kalangan habaib, hanya orang biasa saja, tapi ulama besar. Tentu saja ulama-ulama yang ia datangi untuk menimba ilmu adalah ulama yang suka beramal dan para wali yang saleh. Termasuk saat menunaikan haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu muka dengan ulama-ulama terkenal, dan banyak ia mengambil manfaat dan keutamaan dari mereka. Pada tahun 1329 Hijriah, ia pergi ke Indonesia untuk berguru dengan banyak ulama yang ada di tanah Jawa. Di antaranya Habib Alwi Muhammad Al-Haddad adalah kakak kandung Sidin, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Bogor, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso, Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas Pekalongan. Dan beliau pun selalu mengikuti majelis taklim dan mendengarkan fatwa-fatwa mereka, sehingga mereka pun sangat senang melihat, memperhatikan, bahkan mencintainya. Luar biasa. Dan adapun kisah keteladanan Habib Hussein adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik pernah berkata, saya belum pernah melihat dua bersaudara seperti Alwi dan Hussein. Sesungguhnya salah satu dari mereka memperhatikan lebih banyak urusan saudaranya daripada dirinya sendiri, sehingga bila salah satu dari mereka meminta doa dari orang lain, maka dimintakan untuk saudaranya dan tidak menyebut dirinya sendiri. Pernah suatu hari Habib Hussein berada di kota Bogor dan bermalam di rumah Habib Alwi. Saat akan tidur, ia memilih tidur di lantai yang di bawah dan menolak untuk tidur di atas. Takut kalau kakaknya bangun dan menunaikan salat tahajud di mana ia berada di atas sedangkan kakaknya sedang sujud di lantai bawah. Inilah batasan tertinggi dari adab kesopanan dan penghormatan Habib Hussein terhadap kakaknya. Luar biasa. Yang seperti itu aja dipakai Sidin ilmu adabnya. Dengan dang sanak seorang amun kita lawan dang sanak bercakut hari-hari, behualan, bersambatan, behidirian. Ya Allah ya Rasulullah. Habib Hussein pertama kali berkunjung ke Indonesia di kota Tuban. Namun di kota Tuban tidak lama, kemudian pindah lagi banyak menetap di kota Jombang. Kedua kota ini menjadi saksi sebagai tempat tujuan para tamu dari seluruh pelosok negeri. Ia dikenal ramah dan suka menolong pada orang lain, terutama kaum fakir miskin. Memang para wali-wali Allah, para habaib zuriat-zuriat Rasulullah meniru akhlaknya baginda Nabi, yaitu memiliki hati yang betul-betul pemurah. Betul-betul pemurah. Karena dengan kepemurahan itulah banyak rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya, setiap umat-umatnya Rasulullah. Murah hati, luar biasa. Bila kita bermurah hati, kemudian ditambah dengan pengkhidmatan diri kita terhadap ulama, terhadap zuriat Rasulullah, menjaga adab sopan santun kita, perkataan kita, husnuzon kita, hati kita, insya Allah orang itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Kalau hanya ilmu yang dituntut tanpa berkhidmat, tanpa menjaga hatinya, maka hingga situ aja. Tapi kalau ia bisa menjaga hatinya, membawa dirinya, adab sopan santunnya, berkhidmat untuk orang yang berilmu, berkhidmat untuk para zuriat Rasulullah, luar biasa. Akan semakin Allah angkat derajatnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Karena apa? Ia memakai ilmu tersebut.
Orang yang berhadam itu pasti terpakai ilmunya. Maka di antara orang yang berhadam, 30 orang misalkan yang berhadam, paling yang tahan sampai berpuluh-puluh tahun 1 atau 2 orang aja dari 30 tadi. Kenapa? Banyak gugurannya di hati. Banyak yang tak iktirat zuriat Rasulullah. Banyak yang tak iktirat paguruan. Apabila hati kita tak iktirat lawan paguruan yang sedang kita hadami itu, guguran, Mbak. Karena kadang-kadang ada guru ini modelnya datang halnya. Apabila sang guru itu datang halnya, maka ini ujian bagi sang murid yang berada di samping sang guru. Ujian yang berat itu menjaga hati ini, nak. Husnuzon kah, suuzon kah lawan perguruan? Apabila suuzon lawan perguruan, guguram. Banyak yang seperti itu. Apalagi kalau sudah bepadah berhadapan lawan guru mursyid, guru ulun ini anak Mbah Mursyid lawan pian, tolong terimakan ulun. Bila jadi sidin, ya ku terima 24 jam guru itu akan mengawasi pian. Bisa kada berguringan sidin 24 jam mengawasi satu orang itu aja. Tapi bila kita sudah terikat lawan guru tersebut, kita ada timbul di hati sesuatu yang kada baik dengan sidin, gugur. Kada kawal lagi Mbah Mursyid. Syukur-syukur kalau sidin mau mengampuni, mau masih menerima sebagai murid sidin. Bekami berdiri aja ketahuan sidin, bekami sembarangannya ketahuan sidin. Itu pernah kejadian Mursyid lawan perguruan yang betul-betul mursyid, tapi gurunya harus bujur-bujur juga, yang sudah menjalani perjalanan rohani, yang pernah yang berzatan dengan Rasulullah, sudah kada asal-asalan mau pang misalkan angkatlah aku jadi mursyid. Oh, karena kawa bila ulun mengaku jadi mursyid, lain mursyid toh. Itu aja. Mursyid kadang mau mengaku dirinya mursyid. Bila mursyid mengaku dirinya mursyid, nafsu jadinya. Jatuhnya ke situ, lalai hatinya, ghaflah jadinya. Kadang mau Allah menerima yang seperti itu. Si murid ini kebaru HP dibuat yang masih Nokia dulu, dibuat dalam plastik supaya jangan basah nih, hendak di pinggir sawah tajunai sawah dalam pinggang bercabur. Sekalinya nama kami bertahan lagi bakamil di situ di padang banyu tadi, bakamil di situ berbunyi am HP, berbunyi, ambil ke plastik, melihat peguruan yang menelpon, angkat assalamualaikum guru. Waalaikumsalam di sini. Nggih, ada apa? Pian tiba-tiba nelpon, kada apa-apa nangai ini sini. Anak memadahi benar ya. Amun bakami jangan sembarangan di sini. Nangka itu aja. Amun bakami jangan sembarangan di sini. Habis ketahuan. Nah, menggitir langsung. Ketahuan sidin, kelihatan sidin. Sidin di kamar aja dulu. Kayak layar tancap melihat, oh makmun gini bang, apa jadi kami rindu diri, ketahuan nambah ini. Allahu Akbar. Itu di sawah. Kemudian di rumah masuk ke dalam WC, bekami berdiri pulang, ngarannya lelakian, keluar dari situ dapat telepon, disasadangi bekami itu umpati Rasulullah kada suah bekami berdiri berduduk di sini. Ada bunyi lagi ya, kelihatan 24 jam. Kalau kita bermursyid orang perguruan yang bujur-bujur mursyid, kelihatan sidin, hendak berbuat nang maksiat dosa tagur sidin, bisa datang sidin. Oh iya sidin, berusaha minta nangai, bisa digawi. Hadapan sidin datang. Bila kada masih, hilang aja sidin lagi, gugur dah. Yang ma'arif sakit tuh perguruan, sidin nang mengawasi alahan pada kuitan. Nah, itu luar biasanya. Apalagi kita bujur-bujur menuntut ilmu, mengamalkan, berkhidmat lawan perguruan, berkhidmat lawan zuriat Rasulullah. Oh, itu luar biasa senangnya baginda Nabi. Senang Rasulullah SAW.
Begitulah yang dilakukan para ulama, para habaib, berkhidmat untuk Rasulullah pada hakikatnya seberataan. Semata-mata mereka datang ke majelis ilmu, mereka datang duduk hadir di majelis Rasulullah semata-mata untuk mengkhidmatkan dirinya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hujan nang kayak apapun tetap datang. Kada ada halangan, kada ada rintangannya, kecuali kada kau bangun garing ngajar makan. Luar biasa. Mudah-mudahan kita sabarataan tersambung benang merah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat kehadiran para zuriat-zuriatnya yang betul-betul nasabnya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi sedikit ulun menyampaikan. Beliau merupakan cucu dari Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratib Haddad. Ini luar biasa, subhanallah. Dan Sidin memang orangnya ketujuh zikir, menjaga hatinya luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan kita kawal mau empati jejak langkah para zuriat Rasulullah yang saleh, para aulia-aulia Allah, sehingga kita mendapatkan ridha Allah di dunia wal akhirah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan selalu istiqamah dalam kebaikan dan husnul khotimah kita seberata. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita buka kitab adab. Ini 5 menit cukup karena sudah jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Yang ke-14 yaitu mengajak kerabat dan temannya diadab dalam menghadiri majelis ta'lim. Yang tidak pernah hadir di majelis ta'lim atau di majelis zikir untuk ikut menghadirinya supaya dapat mendengarkan nasihat daripada orang alim siapapun. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, rawahu Tirmizi. Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukannya. Pian hadir nih, hari ini hadir, ada kawan di gawian atau tetangga yang belum pernah hadir ke majelis ilmu, lelakian kah, bebinian kah, pian bawai, sekong aja, mau sidin hadir, maka pahala pian 2 kali lipat. Sudah hadir, pian membawai orang, pahala yang sidin dapatkan, yang dibawai tadi, pian dapatkan juga 2 jadinya. Amun pian hadir aja tanpa membawai, gesan pian aja, 1 aja. Bila membawa orang lain 1, maka 2 kali lipat yang pian dapatkan. 2 yang pian bawa, tambah lagi. 3 yang pian bawa, tambah lagi. Tambah terus kafa'ilihi, terus berlipat-lipat nang kayak itu. Seperti apa ngarnya yang dilakukan, berapa orang yang dibawainya, saya itu juga pahala yang didapatkannya. Luar biasanya tuh. Rahasia yang Allah berikan untuk mengajak orang kepada jalan kebaikan. Maka bila inya menyeru kepada kebaikan ini, ganal huhuasnya, kendaraanlah dipinjam atau matilah atau apalah alasan, pancilah, tunggus, rinjinglah, hangit, macam-macam ajanya. Ya Allah ya Rasulullah. Tapi kalau sudah seruan untuk mohon maaf beorkesan, karaokean,
mengundang artis, hibak luar biasa. Kada usah terlalu berhemat menyebarkan pelayar-pelayarnya, sekali aja hibak toh. Tapi bila pengajian 20 kali, 20 manusianya yang menyebarkan pelayar, yang hadir paling ratusan. Itu gini banyak deh, ratusan tuh. Ada 60-an aja. Kalau yang mengarah kepada hura-hura, mengarah kepada pesta pora, udah beratus juta habis duit. Kenapa? Yang seperti itu bisa timpang. Karena semakin mengarah kepada keduniawi, maka setannya pun makin banyak. Bila mengarah kepada kebaikan, setannya sarik. Diulahnya yuwaswisu fi sudurin nas, di dada-dada manusia itu digembus-gembuskannya. Bapak ikam hadirnya itu Papa lalu itu usah gen ngin tujuan nang memimpin kan usah hadir baik ikam guring baik ikam ini kan usah sama aja yang disampaikannya itu juga kayak itu juga suah juga ikam pelajari sudah dahulu sudah juga ikam pelajari mendengar ini sudah usah lagi hadir. Banyak digembus-gembuskan seperti itu. Hujan dingin nyaman di kepuan bini ya. Ya Allah ya Rasulullah. Ikam pengantin hanyar bapak belapah apa pengajian situ. Pengantin hanyar udara kayak ini baik kepuan bini beragapannya. Kasihan nang jomblo gini. Nah hadirin penyanyi jomblo sama. Daripada kadang diikupnya baik turun. Nah alhamdulillah juga. Cuman niatnya setengah-setengah apa itu? Niatnya setengah-setengah. Kenapa? Daripada kadang gawian hadir ya. Mudah-mudahan untuk seterusnya istiqomah. Biar aja awalnya kayak itu dulu. Daripada kadang gawian baik ke sini lebih baik daripada parai sama sekali. Tapi bagi yang sudah berniat karena ada halangan, rintangan, sesuatu yang uzur syar'i, maka niatnya sudah sampai. Walaupun kada sampai ke sini. Niatnya sudah sampai, sudah dicatat oleh Allah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Cukup balik? Cukup insyaallah. Cuman ada satu yang hendak ulun sampaikan. Kira-kira pernahlah Tuhan pian mendengar jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimandikan pakai banyu apa? Dimandikan pakai banyu apa? Jarang didengar ini. Ini dalam sirah Ibnu Hisham. Jarang ini didengar. Ini ulun sampaikan. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah Rasulullah itu adalah air yang diambil dari sumur Garsh. Sumur Garsh itu yang berada kurang lebih 1 kilo dari Masjid Quba di Madinah. Kurang lebih 1 kilo. Dan jamaah haji atau umrah pun hanya segelintir orang yang tahu tempat itu. Sumur Garsh itulah yang diambil, itu ada hadisnya itu, riwayat Imam Tirmizi. Ujar Rasulullah, wasiat sidin, ketika jenazahku dimandikan nanti, mandikan aku dari air sumur Garsh di sini. Karena sumur Garsh itu salah satu bersumber sampai ke surga di sini. Cuman jarang orang tahu. Nah, kemudian banyak di antara sahabat yang ikut memandikan. Ada pertemuan para ulama. Ini di zaman Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi ini orang alim luar biasa, solehnya luar biasa. Beliau kelahiran Mesir dan beliau pun salah satu ulama yang dihormati di zamannya. Dan beliau mengarang tafsir Imam Sya'rawi. Kurang lebih sekitar 21 jilid kalau ada salah itu tafsir Sya'rawi itu. Orang alim. Lalu perkumpulan para ulama di seluruh dunia. Sidin betakun lawan pemimpin majelis. Aku nak betakunnya sidin. Air yang digunakan
untuk memandikan jenazah Rasulullah. Itu kemana larinya? Larinya kemana Jasidin? Air tersebut terdiam sebentar. Seluruh hadirin yang hadir pada waktu itu, banyak orang-orang alim yang hadir pada waktu itu. Nah, pemimpin majelisnya takjub, kade suah selama ini pertanyaan yang maulah terdiam sebentar. Syekh Sa'rawi ampun gawian, kemana Jasidin? Air jenazah Rasulullah itu. Amun kayak itu ujar pemimpin majelis, aku pending dulu, aku cari jawabannya, esok aku jawab. Siap, Syekh Sa'rawi. Akhirnya pada malam hari tersebut Sidin mendapatkan jawabannya. Besoknya pertemuan lagi. Syekh Sa'rawi, wahai pemimpin majelis, dapatkah sudah jawabannya? Alhamdulillah, aku sudah dapat jawabannya. Di mana pian dapat secepat itu Jasidin? Padahal kan kalau anak mencari sirah-sirah nabawiyah itu perlu waktu. Mencari kisah itu, kemana larinya air memandikan jenazah Rasulullah? Jawabannya di dalam mimpi ku dapatkan, ujar pemimpin majelisnya. Kisahkan di sini, kisahkan apa mimpi kan? Aku didatangi oleh Rasulullah SAW dan seorang laki-laki yang membawa kindil. Kindil itu lampu lentera di samping Rasulullah. Ketika aku bertanya dengan baginda Nabi, kemana ya Rasul? Air yang memandikan jenazah pian waktu dulu kemana larinya? Ujar Nabi, takuni nih pemuda nang di samping gung ini, nang membawa lentera ini. Bingung kenapa jadi Nabi menyuruh lawan pemuda ini? Lalu dijawab oleh pemuda tersebut bahwasanya air yang digunakan untuk memandikan Rasulullah itu naiknya ke atas langit. Ayo, luar biasanya. Air itu naik berbulik ke atas langit. Imbah memandikan Rasulullah berbulik ke atas. Kemudian berbulik ke atas langit itu tadi dicampur oleh Allah Ta'ala dengan air hujan. Dicampur dengan air hujan, lalu turunlah hujan. Maka ketika air hujan itu turun membasahi bumi, disitulah titik-titik masjid dibangun sampai akhir zaman. Maka masjid yang kita tempati ini, siapapun pemiliknya, masjid yang ada di kota Tanjung berapa puluh butik, itu merupakan sudah kodrat dan iradahnya Allah yang diguguri oleh air hujan yang dicampur dengan air bekas pemandian jenazah Rasulullah SAW dari sumur garas itu. Kada sembarangan, berarti orang yang kau membangun masjid itu kena titiknya di sini. Kada sembarangan, seluruh dunia itu. Lalu bingung, ujar Syekh Sa'rawi, stop, terus diteruskan. Aku bertakun, kenapa Rasulullah menyuruh pemuda itu menjawab? Kada tahu ya, Rasulullah menyuruh kayak itu. Pasti jawabannya kene seperti yang dijelaskan tadi. Kenapa pian tahu? Lalu ujar Syekh Sa'rawi tadi, pemuda itu tidak lain tidak bukan adalah aku ujar Sidin. Lalu takajud seberataan nang hadir. Maka nang hadirnya ada nang percaya, ada nang setengah percaya, ada nang percaya sama sekali. Karena Sidin mengakui kayak itu. Kada lain di Sidin. Pemuda yang memegang lentera di samping Rasulullah, aku orangnya di Sidin. Makanya aku tahu jawabannya. Dan ini memang tidak ada dalam kisah Al-Quran, tidak ada dalam hadis Rasulullah bahwa kejadian seperti itu dialami oleh Syekh Sa'rawi. Ini adalah kisah orang soleh yang dipercaya kisah tersebut. Berdecak kagum orang yang hadir pada waktu itu. Aku orangnya di sini yang memegang kindil di samping Rasulullah. Orang yang soleh, orang yang bujur-bujur, berkhidmat dengan ilmu, berkhidmat dengan majelis-majelis ilmu, orang yang bujur-bujur berkhidmat dengan zuriat-zuriat Rasulullah, yang menghambakan diri
yang luar biasa keilmuan dan kesalehannya, mampu untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah, berada di samping Rasulullah, dan pemimpin majelisnya pun diberikan anugerah juga kalau melihat Rasulullah langsung mendengar pertanyaan yang begitu susahnya. Nah, jadi para hadirin wal hadirat, beruntunglah kita berada di titik di mana sudah ditentukan oleh Allah dibangun masjid yang ternyata masjid ini asal muasalnya hasil dari guguran air pemandian jenazah Rasulullah SAW yang dicampur dengan air hujan. Banyak orang yang tahu kisah ini. Luar biasa, luar biasa. Nah, itu insyaallah mudah-mudahan Tuhan pian kawa kena berziarah ke makam Rasulullah, ke Masjid Kuba, ke sumur garas ini, kemudian ke sumur Azam dan yang lain sebagainya, atas kudrat dan iradahnya Allah dimudahkan kita seberatan untuk berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah dan bisa tawaf di Baitullahnya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa ulun sampaikan. Salah mohon dimaafkan. Mudah-mudahan segala hajat kita kabul di dunia wal akhirah, dan kita mintakan doa dari salah satu zuriat Rasulullah yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya Rabbana اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلام ولا أرضنا بيد من الحياة وإحنا بين النساء وذرعنا بأنك على وزارنا وبذلنا بأحسن وجه بجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم